Hai teman-teman, yuk kita berdoa sebelum kita sekolah minggu. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom Kids. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti tetap sukacita, ya kan? Nah, karena Tuhan sudah pelihara kita setiap hari, kita sewajibnya berterima kasih sama Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah kids, kita bersyukur Tuhan menciptakan hari-hari. Bukan hanya menciptakan, tapi Tuhan juga menyertai setiap kita untuk kita bisa melewati hari-hari dalam hidup kita. Mulai dari Senin sampai dengan Minggu. Demikian seterusnya. Tuhan selalu menyertai kita. Yuk, dengan penuh semangat kita mau katakan, Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Kita sama-sama pujikan ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Hai kids, pastinya masih semangat ya. Kita akan lanjutkan lagu selanjutnya. Sip. Ada kids, ingat ya, walaupun gunung-gunung itu beranjak atau pergi, tetapi kasih Tuhan tetap akan setia sama kita. Dengan kita ya. Oke, yuk adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi dengan semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak,
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Saranghewu. Dari tadi kita nyanyi terus. Iya, kita senang soalnya memuji Tuhan. Iya sih, aku juga senang kok memuji nama Tuhan. Iya. Nah, kayaknya tiba. Oh iya, Oh iya, ntar lagi mau dengerin firman Tuhan. iya benar Kit. Iya. Mestinya ditunggu-tunggu Kapten sama Kit di Iya. rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kapten berdua nih mau ngajak kids yang ada di rumah menyanyikan satu lagu lagi. Apa judulnya? Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Sebentar, Sebentar kami kami mau mendengar mendengar cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami dalam nama dan nama Tuhan Yesus. dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo kids, apa kabar? Kenalkan, aku Bapak Abraham. Senang sekali Bapak ketemu kalian. Nah, mumpung nih ketemu dengan kalian, Bapak mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Kalian pasti tahu lagunya. Bapak Abraham mempunyai. Kita nyanyi lagu itu ya. Ya, kita nyanyi lagu itu. Nanti tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, putar-putar lalu silahkan duduk. Wah,
Rasanya senang sekali saya, Bapak Abraham, bisa ketemu dengan kids semuanya yang ada di rumah. Kids, tahu enggak rasanya pada waktu Bapak tadi menyanyikan lagu Bapak Abraham Mempunyai. Wah, hati Pak Abraham, wah senang banget. Hatiku bergembira sekali, bersyukur sekali. Kenapa? Kalau dipikir-pikir kids, rasanya pujian itu kayaknya tidak mungkin. Bapak sudah tua, masa dibilang akan punya banyak keturunan? Bahkan juga Alkitab bilang Bapak ini disebut sebagai bapaknya orang percaya. Dan juga dikatakan keturunan Bapak seperti bintang-bintang di langit. Rasanya sebetulnya mustahil kids. Tapi itulah yang memang Alkitab katakan tentang Bapak. Kalian tahu kenapa? Nah, ini Bapak mau cerita buat kids semuanya. Dengarkan ya ceritanya ya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, begitu kids ceritanya bagaimana Tuhan memanggil Bapak dan juga berjanji kepada Bapak. Kami disuruh pindah ke satu negeri yang jauh sekali. Kami ini pasangan yang sudah tua. Dalam hati sempat mikir, aduh pindah dari rumah.
Aduh, rasanya berat. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, ya kami harus taat. Tuhan berjanji kepada kami akan memberikan suatu negeri. Dia juga berjanji akan memberkati kami, menjadikan kami yang bangsa yang besar dengan keturunan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Sempat dalam hati saya berpikir, yang benar saja Tuhan. Aku sudah tua, istriku Sarai juga sudah tua. Apalagi Tuhan tahu, istriku Sarai mandul. Ini enggak guyonan kan Tuhan? Ini beneran kan Tuhan? Apa kata orang? Pasti kalau orang dengar, dianggap lucu. Tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami belajar percaya bahwa Tuhan dapat membuat segala sesuatu, termasuk memberikan keturunan, memberikan berkat dan pemeliharaan kepada tiap umatnya. Kids tahu nggak? Janji Tuhan buat kami tidak langsung terjadi dalam waktu sekejap. Tidak bim salah bim, prok, jadi apa? Tidak seperti itu. Butuh waktu bertahun-tahun kami melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Dan juga kids, saya kasih tahu, Papa Abraham ini juga pernah gagal loh. Pernah memilih jalan sendiri. Dan ternyata salah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap terus belajar untuk setia dan percaya kepada janjinya Tuhan. Mungkin karena itu saya, Bapak Abraham, disebut sebagai Bapak orang percaya. Nah, semuanya itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan yang memilih kami. Oleh karena Tuhan yang berjanji kepada kami. Nah, sekarang Bapak Abraham pesan kepada kalian semua. Semua kids, semua cucu-cucuku yang aku sayangi. Pesannya adalah selalu ingat akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan memberikan janji-janji di dalam firman-Nya. Supaya apa? Supaya kids dapat mengenal Dia. Dan juga kids dapat mengalami akan janji-janji itu di dalam hidup kalian. Kids tahu nggak? Janji terbesar Tuhan buat kalian itu apa? Ayo, ada yang tahu? Janji terbesar Tuhan buat kalian adalah bahwa Dia akan datang menyelamatkan kalian. Nah, kalian pasti tahu kan siapa Dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dari surga datang ke dunia jadi sama untuk kemudian Dia mati dan dibangkitkan supaya apa? Supaya menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, kids, untuk janji yang terbesar saja Tuhan sudah buktikan, maka kids jangan takut, kids jangan ragu untuk kehidupan kalian hari lepas hari. Tuhan berjanji akan menjaga, Tuhan berjanji akan memelihara kalian semua. Tuhan tahu kok, hari ini mungkin ada di antara kalian yang sedang sedih, sedang susah, sedang takut, sedang khawatir untuk banyak hal. Janjinya adalah kalau Dia saja rela mati, rela menderita untuk kalian, Dia juga akan selalu menghibur, menjaga, dan memelihara hidup kita semuanya. Wah, jadi betapa besarnya ya kasih sayang Tuhan Yesus buat kita semua. Nah, pesannya selalu ingat akan janji Tuhan, percaya,
Jangan ragu dan lihatlah bagaimana janji itu akan kids terima dalam hidup kalian. Ayo, Bapak ajak berdoa ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang memilih kami dan juga berjanji di dalam firman-Mu. Kami mengucap syukur karena janji terbesar dalam hidup kami, yaitu Engkau yang mau datang menyelamatkan kami, sudah Engkau buktikan dengan mengutus putra-Mu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kalau untuk yang terbaik, untuk yang terbesar saja Tuhan sudah lakukan, maka janji Tuhan yang lainnya, di mana Tuhan akan menjaga, memelihara, menolong kami, itu pun juga Tuhan akan genapi dan Tuhan lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, waktunya kita akan menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Ayo, Kak Heri akan memimpin doa dan memberkati kids semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kami dikasih waktu untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah pujian kami, persembahan kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, itu juga yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh anugerah kids dengan berkat damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kids, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, dadah, dadah.